Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke ya. Nah anak-anak, seperti janji ibu kemarin bahwa hari ini ibu akan memberikan materi terkait dengan tumbuh kembang manusia ya. Karena kemarin ibu sudah memberikan tugas dan kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Jadi hari ini ibu akan menjelaskan apa itu tumbuh kembang manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya dulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, kemudian ibu akan selalu mengingatkan 3M ya, yaitu anak-anak jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun hanya di rumah dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Oke anak-anakku, kita mulai ya untuk materi pada pagi hari ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Yuk kita langsung saja masuk ke materi. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau masa anak-anak itu kita pasti tidak asing ya dengan yang namanya dolanan anak ya. Mungkin anak-anak sekarang nih yang usianya maksudnya lahir atau hidup di usia sekarang ini mungkin jarang sekali mendengar yang namanya dolanan anak ya. Tapi karena sekarang kita hidup di zaman yang milenial seperti ini, kita juga harus bisa mengapresiasi budaya Jawa kita sendiri ya. Nah, sebelum kita memulai untuk materi, kita terlebih dahulu mendengarkan lagu Jawa atau lagu dolanan anak, yaitu lagu Padang Bulan. Mungkin nanti yang belum paham atau belum tahu nggak apa-apa ikut nyanyi ya. Yuk kita sekarang nyanyi dulu Padang Bulan. Bareng-bareng ya. Padang bulan, padang
Oke, sudah selesai ya. Gimana? Ada yang bisa? Tadi lagunya? Oke. Nah, terkait dengan apresiasi budaya, yaitu tadi ya kita sudah menembang atau menyanyikan lagu dolanan tembang Jawa, yaitu Padang Bulan. Nah, di dalam tembang Padang Bulan tersebut itu terkandung makna ya, maknanya itu sebenarnya sangat religius atau keagamaan, karena kita diharuskan hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kenikmatan berupa keindahan alam di sekitar kita ya. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur tersebut, kita diharapkan tidak tidur terlalu sore ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan ibadah di waktu malam. Jadi anak-anak di sini siapa yang mulai dari sekarang sudah rajin untuk ibadahnya, jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunat malamnya ya. Nah ini yang terkandung dalam dolanan tembang Jawa yaitu di Padang Bulan. Semoga dengan kita paham makna dari dolanan Padang Bulan tersebut, kita bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil ilmu yang baik-baiknya. Oke, begitu ya. Ya, selanjutnya langsung saja kita mulai untuk materi, yaitu tentang tumbuh kembang manusia. Apa sih itu tumbuh kembang manusia? Nah, di sini tumbuh kembang manusia itu merupakan dua kata yang saling berkaitan meskipun memiliki arti yang berbeda, yaitu tumbuh atau pertumbuhan identik dengan perubahan dari segi ukuran, baik jumlah besar atau dimensi tingkat sel ya, organ atau organ tubuh seseorang yang dapat diukur dengan ukuran berat dan juga panjang diukur dengan sentimeter. Jadi seperti pada gambar yang tertera di sebelah slide-nya itu, sebelah kalimat di slide. Jadi pertumbuhan itu anak identik dengan ukuran ya. Jadi ukuran dia beratnya berapa kilogram dengan satuan. Dengan satuan. Kalau panjang ya berarti dia tingginya berapa, diukur dengan sentimeter. Nah, biasanya pertumbuhan anak ini berbeda-beda tergantung dari gen para orang tuanya. Biasanya kalau kita orang tuanya itu memang tinggi-tinggi, nanti juga anaknya akan tinggi. Tapi biasanya kalau orang tua kita itu pendek, juga nanti dia beresiko untuk dia juga mempunyai tubuh yang pendek ya. Tapi tidak apa-apa karena setiap pertumbuhan anak itu unik dan berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tentang tumbuh kembang ya. Kemudian kalau tadi kan pertumbuhan itu diukur dengan yang namanya satuan. Kalau berat ya dengan kilogram, kemudian kalau tinggi dengan sentimeter. Nah, di sini kalau kita tumbuh kembang, yaitu tumbuh kembang menurut Suci Ningsih itu proses berkelanjutan mulai dari konsepsi sampai dengan maturitas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan bawaan. Yang dimaksud dengan konsepsi itu adalah mulai dari kita di dalam perutnya si ibu atau dimulai dari janin sampai dengan kita matur atau matang yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan bawaan. Lingkungan kita misalnya nih, kalau pada anak itu kita biasanya oleh orang tuanya atau oleh ibunya itu selalu diberikan makanan-makanan yang mungkin homemade atau dibikinkan ya sendiri. Jadi lingkungan tuh mengajarkan bahwa kalau kamu mau makan itu makan makanan yang sehat, tetapi beda dengan misalnya nih di lingkungan kita kebanyakan ibunya itu malas untuk masak. Nah, itu biasanya nanti akan berpengaruh pada anak juga. Makanya kok anak itu tidak mau makan, anak kok nggak mau bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena dari lingkungannya itu tidak mengajarkan bahwa kamu tuh harus makan makanan yang bergizi tapi tidak harus mahal. Jadi harus seperti ini ya, memenuhi pedoman gizi seimbang. Nah, biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang memang orang tuanya itu dia berkarir seperti itu ya, seperti saya juga. Kemudian tumbuh kembang menurut Campbell. Nah, itu adalah suatu proses bertahap
dinamis, dan bersimultan pada bayi. Nah, tumbuh kembang ini perlu dilakukan pemantauan secara teratur dan berkala sehingga potensinya bisa dimaksimalkan. Yang dimaksud di sini adalah mungkin teman-teman punya adik masih bayi, itu kan setiap bulan harus ke posyandu ya. Kalau nggak ke posyandu, dia ke puskesmas untuk diukur lingkar kepalanya, diukur lingkar lengannya, ya kan? Itu untuk mengetahui kalau nanti ada resiko misalnya kok ini kepalanya besar ya, berarti nanti dia bisa mengarah ke penyakit misalnya nih bawaan hidrosepalus atau apa. Jadi kan diketahui lebih awal supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua itu paham ini anak harus diapakan. Nah, seperti itu. Makanya ada yang namanya pemantauan secara teratur dan berkala. Sampai anak biasanya usia 5-6 tahun. Jadi sebelum dia masuk SD itu biasanya diwajibkan untuk ke posyandu. Supaya apa? Biar kita tahu berat badannya berapa, tingginya berapa. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya yang namanya stunting ya. Stunting itu bukan berarti si anak pendek dikatakan stunting, tidak. Tapi kita lihat dari kurva berat badan dan tinggi badannya. Ya, kalau misalkan memang si anak tersebut punya gen bawaan pendek, tapi kurvanya masih hijau, berarti kan dia normal, bukan stunting. Nah, stunting itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke. Selanjutnya adalah kemudian adanya pertumbuhan manusia. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia dari gambarnya itu dari mulai usia bayi, merangkak sampai dia usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja, dewasa, kemudian dewasa akhir sampai dia menuju ke lansia. Nah, ini pertumbuhan manusia itu dimulai dari baru lahir. Saat bayi sudah lahir ke dunia, itu dia sudah akan mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Nah, kemudian menjadi seorang balita, tumbuh menjadi balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga meninggal dunia. Nah, pada setiap fase pertumbuhannya itu ditandai dengan beberapa hal, yaitu adanya peningkatan ukuran tubuh, tinggi badan atau panjang badan, kemudian berat badan dan lingkar kepala, kemudian ada faktor penentu pertumbuhan anak, yaitu internal, genetik ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya. Kemudian proses selama kehamilan juga sangat berpengaruh, yaitu misalnya si ibu itu memberikan nutrisi yang baik kepada janinnya, otomatis dia pasti akan bertumbuh dengan baik juga. Kemudian tidak ada penyakit dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian dari eksternal juga sama. Kalau misalnya si ibu itu pada saat dia mengandung, dia kekurangan nutrisi, otomatis dia juga akan menyebabkan anak nanti ada risiko untuk dia mengalami cacat atau mengalami stunting. Kemudian perkembangan, yaitu berkembang atau perkembangan berkaitan dengan perubahan dari segi penyempurnaan fungsi organ dan anggota tubuh secara berangsur-angsur, serta peningkatan dan perluasan emosional, intelektual, serta kapasitas pertumbuhan lingkungan sekitar, kematangan, serta pembelajaran. Contohnya adalah perkembangan kemampuan berkomunikasi mulai dari balita hingga anak-anak. Pasti akan berbeda ya. Pada saat anak usia 0-6 bulan, dia belum bisa ngomong. Ya kan, itu perkembangannya memang seperti itu. Nggak bisa langsung anak tiba-tiba keluar dari rahimnya ibu, kemudian dia bisa ngomong. Tidak ada ya, kecuali mungkin dulu pada zaman putranya siapa? Nabi Isa ya. Nabi Isa apa Musa itu? Nah, itu tapi atas kehendak Allah. Kalau pada zaman sekarang tidak ada. Jadi ada tahapannya, berproses semuanya itu. Jadi mulai dari bayi itu usia 0-6 bulan dia belum bisa ngomong. Biasanya cuma apa? Nangis. Dia mau mau BAB, mau dia pipis, mau dia lapar, mau dia marah, mau dia takut, dia pasti cuma bisanya nangis. Beriringan tumbuhnya perkembangan atau bertambahnya usia, lama-lama dia sudah paham kan ya. Sudah paham, apalagi kalau orang tuanya itu dari usia 0 bulan itu sudah diajarkan, didengarkan, dibacakan buku. Nah, itu sangat sekali berpengaruh kepada perkembangan bahasa pada si anak. Karena apa? Pada saat orang tuanya membacakan buku, memang si anak itu belum paham, tapi dia sudah bisa mendengarkan. Pada saat nanti dia di usia 3 tahun,
2 sampai 3 tahun ya. Jangan kaget kalau perbendaharaan katanya si anak itu tiba-tiba banyak sekali. Ya, tiba-tiba dia sudah bisa ngomong buku, sudah ngomong papa, mama itu karena memang apa? Dari kecil kita biasakan untuk membacakan buku pada si anak tersebut. Kemudian pada usia anak-anak dia sudah bisa ya, apalagi terkait dengan komunikasi dia sudah lancar, sudah mulai masuk di usia prasekolah, otomatis dia sudah bisa belajar untuk membaca huruf atau membaca kalimat. Kalau sekarang ini ya, kalau kita pernah dengar itu ada yang namanya metode Montessori. Jadi kita itu mengajarkan anak itu tidak berfokus pada anak itu harus bisa abjad A, B, C, D, E, F, G sampai Z, atau pada perkembangan dia anak itu bisa berkomunikasi menyebutkan angka mulai dari 0 sampai 10 misalnya ya. Tidak seperti itu. Jadi lebih ke arah komunikasi anak itu kita membacakan buku dengan dia itu melihat kita ngomong ya, dengan dia mendengarkan apa yang kita omongkan, itu nanti dia langsung bisa ngomong itu membaca, menulis, atau dia bisa ngomong itu balon, itu buku, itu mainan. Karena apa? Kita mengajarkan anak itu dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk abjad ya, seperti itu. Itu contohnya kalau sekarang metode sekarang yang banyak sekali digunakan oleh sekolah-sekolah di TK atau mungkin di sekolah-sekolah yang kelompok bermain itu biasanya sekarang menggunakan metode Montessori seperti itu. Itu memang sangat bagus sekali untuk perkembangan anak pada usia 1 sampai dengan 5 tahun. Karena dia berfokus pada bermain. Karena pada anak usia itu kan dia masih senang bermain ya, bermain, mewarnai, menggambar, kemudian dia masih mengembangkan motorik kasarnya seperti itu. Selanjutnya itu terkait dengan perkembangan, kemudian ini juga jadi kita bisa lihat ya, di perkembangan itu adalah yang terjadi terlebih dahulu itu darah kepala ya. Kepalanya itu pasti dia akan besar. Bukan hidrosepalus ya, tapi dia mengarah ke kepala yang normal pada usia anak seperti itu. Kemudian yang berkembang terlebih dahulu juga di daerah proksimal atau gerak kasarnya. Ya, baru dia ke proksimodistal atau kemampuan gerak halusnya. Yang dimaksud dengan gerak kasar itu ya berarti anak bisa jalan, bisa merangkak, kemudian dia bisa melompat, ya, dia bisa lari, itu namanya gerak kasar. Kalau gerak halusnya berarti anak bisa mencoret-coret buku, kemudian dia bisa mewarnai, kemudian dia bisa menulis. Nah, itu namanya gerak halus. Perkembangan itu memiliki tahap yang berurutan ya, mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tidak bisa kok si anak disuruh untuk jalan dulu baru dia bisa merangkak. Ya nggak bisa toh, kan harus ada tahapannya, ada prosesnya. Merangkak dulu baru dia bisa jalan, ya kan, seperti itu. Jadi tidak bisa diubah karena itu sudah memang ya seperti itu polanya, tahapannya memang seperti itu. Kemudian ciri-ciri tumbuh kembang anak itu adalah perkembangan menimbulkan perubahan yang tidak selalu bersamaan atau bisa bersamaan atau tidak ya. Misalnya nih, perkembangan kognitif itu menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Jadi kalau perkembangan kognitif itu pasti akan bareng dengan pertumbuhan di otaknya ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi ada yang namanya, kita itu selalu pernah dengar yang namanya golden age ya, usia 1000 hari anak di dunia. Itu memang benar-benar benar adanya. Jadi memang kita sebagai orang tua itu hendaknya memang harus bisa menemani anak itu di usia 1000 harinya di masa-masanya, karena supaya apa? Kecerdasannya itu akan dipengaruhi pada 1000 hari pertama dia lahir di dunia. Namanya kan golden age. Nah, itu nanti akan berpengaruh sampai dia nanti di usia dewasa. Mulai dari emosinya, kemudian dia dari akademiknya atau non-akademiknya, serta juga dari psikologisnya, seperti itu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini juga mempunyai kecepatan yang berbeda. Meskipun perkembangan itu berkolerasi ya dengan pertumbuhan ya. Jadi kalau tumbuh ya dia pasti akan berkembang kayak gitu. Tapi belum tentu. Biasanya anak tuh tumbuh sehat tapi perkembangannya itu dia lambat. Ada juga yang dia
mengembang dulu tapi tumbuhnya lambat. Contohnya nih misalnya pada anak yang pada usia 1 tahun, dia sudah bisa ngomong lancar tapi dia belum bisa jalan. Ada juga yang dia bisa jalan dulu baru bisa ngomong. Nah itu juga apa ya namanya, beda-beda anak itu pertumbuhan dan perkembangannya, tapi semua masih dalam tahap wajar apabila si anak belum bisa mencapai tahap itu di usia yang memang seharusnya ya. Kecuali kalau memang anak itu tidak bisa berjalan atau ngomong pada usia 5 atau 6 tahun, berarti dia pasti punya kelainan. Nah, itu baru kita konsultasikan ke dokter. Kemudian nah ini bayi baru lahir ya, tumbuh kembangnya itu dari mulai di dalam intrauterinya, kemudian mempengaruhi dari lingkungannya, genetik, asuh, asi, asah, pengelolaan, dan juga komprehensif. Itu maksudnya terkait dengan kualitas tumbuh kembang anak. Itu dari faktor tersebut ya, lingkungan, dari bayinya, dari genetiknya, dari pola asuh, asi, dan asahnya orang tua, kemudian bagaimana cara mengelola atau memanajemen tumbuh kembangnya si anak, dan juga komprehensif mulai dari psikologis, dari biologisnya, dari religiusnya, dan juga dari fisiknya seperti itu. Jadi keseluruhan. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu adalah faktor pola asuh orang tua, kemudian lingkungan, nutrisi, permainan, dan tontonan yang mendidik. Sekarang ya banyak sekali orang tua tuh yang menyodorkan kalau anaknya mengganggu pekerjaannya, sebenarnya nggak mengganggu ya, cuma dikasih HP. Nah, ini sama juga seperti yang saya lakukan. Sebenarnya sama anak juga seperti itu, saya jujur ya, saya akui, karena memang apa? Kita itu sebagai orang tua, apalagi orang yang bekerja ya, apalagi ibu yang bekerja itu dihadapkan pada berbagai macam, misalkan di sekolah atau mungkin di kantor itu sudah tugasnya sudah banyak. Nah, di rumah ngurusin anak gitu kan. Terus belum nyuci, belum masak. Nah, kan akhirnya anaknya terbengkalai. Akhirnya apa? Dikasihlah tuh HP ya kan, ditontonin YouTube. Anaknya diem aja ya kan. Sebenarnya nggak bagus, cuman gimana lagi? Karena kita juga harus bisa memanajemen maksudnya yo neng omah yo harus selesai pekerjaannya, kita juga harus menyelesaikan pekerjaan di rumah ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa lah sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik, meskipun ya sekarang jujur saya juga masih seperti itu kok dengan anak. Cuman ya yang penting kita harus istilahnya kalau menemani, yang penting kita tahu yang ditonton itu apa gitu. Jangan sampai dari kecil anak sudah diberikan tontonan yang tidak bagus, akhirnya dia akan mempengaruhi pertumbuhan kognitifnya. Yang penting kita tetap harus mengarahkan dan juga mengawasi gitu ya. Karena lihat kan semua ya, kebanyakan kan seperti itu. Kalau di rumah, apalagi mungkin kalian punya adik, ibumu lagi kerja, dikasihlah tuh HP YouTube, dia udah diem, ditinggal ngapa-ngapain pasti bisa. Ya itulah realitas sekarang. Kita memang ngomong itu gampang, tapi melakukannya itu susah gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan saat kita harus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu stimulasi. Nah, bagi para orang tua, kalau mau kita menstimulasi itu harus memang dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, ya kan? Tidak boleh kita tuh ada paksaan, ya kan? Dengan anak apalagi harus penuh cinta dan kasih sayang, itu juga akan memberikan efek yang sangat besar saat anak nanti dewasa. Contohnya dia akan berlaku seperti itu juga dengan orang lain, ya kan? Mohon maaf nih, misalkan nih, saya tidak menyebutkan siapapun, cuma contoh, misalnya nih kalian hidup dalam keluarga yang mohon maaf broken home, tidak ada sosok ibu atau ayah, pasti akan berbeda saat kalian dewasa, iya kan? Tetapi beda dengan kalau misalnya kita hidup berbarengan dengan orang tua, ada ayah, ada ibu, pasti akan beda juga. Tetapi bagi anak-anak yang broken home, tidak boleh kalian itu patah semangat ya, karena yang namanya kita nggak bisa kita tuh menyalahkan orang tua kita, kok harus ini sama ayah sih, kok harus ini sama ibu, akhirnya kan aku yang kena. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus belajar untuk bisa menerima, karena pada anak broken home itu kenapa sih kok dia juga bisa melakukan misalnya kekerasan rumah tangga, contohnya pada anaknya, dia akan menurun karena dia apa? Dia melihat ibunya dulu memukul dia, akhirnya dia pada saat dia punya anak, dia juga akan berlaku seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita itu tidak melakukan seperti itu? Dengan cara apa? Dengan self healing. Jadi kita itu
harus bisa menekan, harus bisa mengafirmasi diri kita untuk bisa memaafkan. Ya, memaafkan semuanya, memaafkan ya orang tua kita, memaafkan lingkungan kita, siapapun itu dimaafkan. Kalau misalkan kita sudah bisa melakukan self healing atau memaafkan kita, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, pasti nanti saat kalian punya anak, itu kalian akan berpikir ulang untuk kalau kamu tiba-tiba marah sama anak mau mukul itu pasti akan berpikir jangan sampai anakmu itu juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya kan. Karena memang kita tidak bisa yang namanya menuntut orang tua harus seperti ini. Tidak bisa kita menuntut kita lahir dari rahim siapa, kan nggak mungkin. Saya mau dong lahir dari rahimnya Dian Sastro atau mungkin dari rahimnya Nia Ramadhani yang kita mau apa-apa semua ada, kan nggak bisa seperti itu ya kan. Jadi apapun itu kita harus bisa menerima, harus belajar ikhlas mulai dari sekarang. Meskipun kalian belum menjadi orang tua, cobalah kalau misalkan memang di dalam kehidupan kalian di rumah seperti itu, misalnya nih, saya tidak menyebutkan siapa loh, maksudnya kalau misalkan di rumah kok dilalai, kalian tuh punya kehidupan yang seperti itu, mulai dari sekarang ayo coba untuk memaafkan siapapun itu supaya kita enak ke depannya ya. Meskipun susah tapi ya harus dilakukan seperti itu. Kemudian selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak itu adalah copy paste yang paling top markotop. Maksudnya kalau misalnya orang tua itu ya ngomong apa aja pasti anak itu akan ikut. Ya kan? Ya Pak ya, iya kan? Iya. Karena apa? Dia sangat mengcopy paste apa yang kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang kalau misalnya kalian itu kok punya orang tua yang mungkin dia keras ngomongnya, ya dia pasti anaknya akan tumbuh menjadi sosok yang keras. Tapi kalau misalkan dia di dalam keluarga dia lemah lembut, kemudian selalu ngomongnya tuh halus, itu pasti juga akan apa namanya, nanti pada saat dewasa dia juga akan seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian diberikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anaknya. Makanya kenapa pada anak usia 0 sampai 1 tahun ini hanya boleh bermain, nggak boleh dikasih misalkan disuruh ngitung-ngitungan, disuruh baca itu belum boleh ya. Tapi kalau misalkan kita membacakan, nah itu baru boleh dibacakan buku, didongengkan itu boleh. Tapi kalau misalkan disuruh untuk ngitung 1 tambah 1 berapa harus bisa, itu nggak bisa. Jadi harus diberikan stimulasi sesuai dengan kelompok umurnya. Kemudian lakukan simulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi ya. Dan yang menyenangkan tanpa kita tuh memaksa. Kalau misalkan memang anaknya nggak mau suruh nyanyi, ya udah nggak usah dipaksa, nggak usah dikasih hukuman. Kamu kalau nggak mau nyanyi saya hukum ya, di pojok sana harus berdiri, nggak seperti itu ya. Kemudian lakukan simulasi secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi pelan-pelan simulasinya. Memberikan stimulus itu tidak boleh langsung kayak kita mau ulangan paginya ya SKS, sistem semalam, bacanya sing diulangke dikasih sama gurunya, Mbak besok ulangan ya 4 bab, langsung malamnya sinau 4 bab, ramlebu kabeh ya kan, malah apa bodol uteke. Nah itu jadi harus sesuai dengan bertahap dan berkelanjutan. Kemudian menggunakan alat bantu kalau misalkan bisa ya, kalau pada anak ya dibelikan lah, maksudnya untuk mainan yang memang sesuai dengan umurnya seperti itu. Supaya apa? Ya supaya dia juga berkembang motorik kasarnya, misalkan memegang kayak gitu. Kemarin yang saya berikan video itu tentang Dokter Tiwi itu kan dia membahas beberapa tumbuh kembang anak ya, yang dia itu pada anak usia 10 bulan dia sudah bisa makan sendiri, memegang pisang sendiri, dan megangnya itu dari tangan kanan bisa diberikan ke tangan kiri ya kan. Karena apa? Karena si ibu itu memberikan stimulus, dia langsung food finger. Jadi dia si anak itu diajarkan untuk langsung makan pakai tangannya, makanya dia bisa memindahkan tangan dari buah dari kanan ke kiri itu tanpa harus disuruh. Karena apa? Stimulus ya, stimulus pada anak itu si ibu tuh memberikan secara bagus kayak gitu. Kemudian memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita membedakan gender ya. Misalkan karena dia laki-laki nggak boleh ini, karena dia perempuan nggak boleh ini, terus nggak boleh. Kemudian diberikan pujian ya, pujian aja. Nggak perlu dikasih hadiah atas keberhasilannya. Sebenarnya kalau bila perlu dikasih hadiah maksudnya.
Tapi memuji anak itu juga seperti buah si malakama ya. Jadi kalau misalnya nih contohnya, wah adik pinter nih mau bantuin ibu. Nah, dia pasti berpikir, kalau aku bantuin ibu, aku dianggap pinter. Tapi kalau misalnya aku nggak bantuin, berarti aku nggak pinter. Nah, itu kan karena anak itu apa? Dia berpikirnya baru satu tujuan, belum bisa berpikir bercabang. Makanya meskipun kita memberikan pujian itu pujian yang benar ngomongnya ya. Contohnya misalnya gini, eh, adek terima kasih ya sudah membantu. Nah gitu aja, nggak perlu wah adek pinter ya udah bisa membantu ibu masak atau bantuin ibu bawain ini, nggak usah menyebutkan objeknya, cukup terima kasih ya sudah membantu gitu aja. Berarti kan kalau misalkan dia membantu apapun dianggap pinter ya kan, karena memang apa ya, kadang itu kalau saya pernah ikut webinar, maksudnya untuk ada sih yang namanya itu teori tentang memang kita kalau misalnya memberikan pujian itu memang juga wajib ke anak. Cuman kadang itu anak berpikirnya seperti itu. Jadi gimana cara baiknya aja sih masing-masing orang tua itu memberikan pujian ke anak dengan caranya masing-masing. Seperti itu aja. Oke, kemudian pastikan kebutuhan nutrisi anak itu terpenuhi ya. Jangan sampai kekurangan mulai dari protein, karbohidratnya. Kemudian selalu pastikan kepada ibu-ibu ya, terutama kepada orang tua itu, jika membelikan anak makanan atau makanan yang dia snack-snack ringan itu, diusahakan harus membaca label nutrisinya. Karena apa? Kita harus memenuhi kalorinya ya, kalori kebutuhan si anak itu seberapa. Jadi ada lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. Jadi boleh membelikan anak kita makanan-makanan seperti itu, cuma kalau bisa harus dibaca label nutrisinya supaya apa? Meskipun kita memberikan anak tuh snack instan, itu juga dia terpenuhi kebutuhan kalori hariannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir sudah selesai. Nah, oke, hari ini kita cukupkan untuk membahas terkait dengan tumbuh kembang anak ya. Mungkin ada yang mau kita bahas nanti diskusi ya setelah ini ibu selesai menjelaskan, nanti kita diskusi terkait dengan tumbuh kembang anak yang mungkin belum kalian pahami itu seperti apa, karena ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini hanya saya menjelaskan secara detailnya saja. Nah, kalian untuk sekarang kalau misalkan ada yang belum bisa dipahami itu boleh silahkan nanti kita diskusi. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa ya, tetap lakukan 3M di rumah saja. Jaga kesehatan, kemudian selalu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Oke anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.